Yang mulia, Anda sudah bangun. Yang mulia, yang mulia. Rongzi Menke. Sepanjang malam demam Anda tidak turun, baru saja tiba-tiba naik lagi. Jadi saya harus menggunakan panas tubuh saya untuk menghangatkan Anda. Saya tidak bermaksud menyakiti Anda. Siapa kamu? Yang mulia, apakah Anda tidak ingat? Kepala saya sakit sekali saat saya bangun. Saya melihat begitu banyak orang. Siapa sebenarnya Anda? Saya Rongzi, seorang Menke di istana ini dan asisten kepercayaan Anda. Saya tidak ingat. Biar saya lihat. Saya akan memanggil dokter segera. Yang mulia, Kaisar mendengar bahwa Anda terluka, dan secara khusus memanggil dokter kerajaan untuk merawat Anda. Yang mulia, bisakah Anda mengulurkan tangan Anda? Denyut. Yang mulia stabil dan tubuh Anda tidak mengalami luka serius. Namun Anda perlu memperhatikan dahi Anda untuk pulih sepenuhnya, agar tidak ada bekas luka. Apa maksudnya tidak ada luka serius? Saya tidak ingat apa-apa. Yang mulia, jangan marah. Ini mungkin karena kepala Anda terbentur terlalu keras, itulah mengapa hal ini terjadi. Bagaimana cara mengobatinya? Baiklah. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda menjadi bodoh? Yang mulia, jangan cemas, penyakit seperti ini harus diobati dengan hati-hati. Dan untuk ingatan Anda, jika saya menceritakan hal-hal tentang istana, lambat laun ingatan Anda akan kembali. Yang mulia, kemana Anda pergi? Kaisar mendengar bahwa saya sakit dan mengirimkan dokter kerajaan kepada saya. Tentu saja saya harus pergi ke istana dan berterima kasih secara pribadi. Yang mulia, Anda ada darah di tubuh Anda. Apa maksudnya? Karena kecelakaan yang terjadi Anda melihat darah. Taisui, ini, bintang berlawanan dengan Jupiter, mengganggu matahari akan membawa aura buruk kepada Kaisar. Jadi menurut aturan sebelum Anda pulih Anda tidak bisa masuk ke istana. Yang mulia, bagaimana bisa Anda melupakan semua ini? Kepala saya sakit sekali, saya lupa semuanya. Jadi mengapa Anda tidak mengambil tanggung jawab untuk mengingatkan saya? Tidak berguna. Ini semua kesalahan saya. Semua orang pergi. Dokter, ikut saya. Ya. Putri Yu, dupa berbentuk monogram. Bau apa ini? Ini adalah parfum yang khusus disiapkan oleh Rongzi untuk Yang Mulia. Saat ini saya sangat sakit, saya tidak tahan bau dupa yang kuat seperti ini. Singkirkan itu. Ya? Saya ingin bertemu Putri. Putri saat ini sedang dalam pemulihan dan telah mengirimkan perintah. Yu Jeffery Pengawal. Dia memerintahkan agar tidak ada yang mengunjunginya. Aku tidak percaya padamu, Putri, belum memanggil kami selama berhari-hari ini, sangat aneh. Hari ini aku harus masuk. Sangat menyakitkan. Tunggu dan lihat. Begitu aku bertemu Putri, aku akan membuatmu menderita. Ucapkan lagi.
4 ikan mas sedang berenang. Sudah tua tapi masih memakai celana dalam bermotif bunga benar. Sangat memalukan. Pergi. Pergi. Apa kamu melihat Liu Se tadi? Dia memakai celana dalam bergambar ikan mas. Benar 4 ikan mas? Yulan, Yang mulia. siapa yang ribut di luar? Untuk menjawab yang mulia itu adalah Mengke dari kediaman kami Liu Se. Liu Se, Selain dia ketika yang mulia tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Semua Mengke datang ke sini dan membuat keributan setiap hari. Menyatakan bahwa mereka ingin merawatmu. Mengkerong tidak membiarkan mereka mengganggumu tapi Liu Se ini sangat tidak disiplin. Jika bukan karena Mengkerong Zi seluruh kediaman putri akan kacau. menurutku para menke ini terlalu tidak aktif, itulah sebabnya mereka berkumpul dan membuat masalah tanpa alasan. Aku akan memerintahkan pasukan kami untuk meningkatkan keamanan di Pavilion Mingyu, Jade Shark. Tidak perlu. Aku sendiri ingin melihat apa yang sebenarnya mereka inginkan. Rongzhi, kenapa kamu masih bisa duduk tegak? Kenapa tidak? Beberapa hari ini Putri tidak keluar atau memanggil kami. Apa kamu tidak merasa ini aneh? Putri baru saja sembuh dari penyakit serius dan dia terus menjaga kesehatannya. Kenapa kita harus mengganggunya? Kita semua adalah menke dari kediaman Putri Shanyin, kita adalah menkenya. Tapi pada kenyataannya, kita hanya di sini untuk menemaninya, menghilangkan kebosanannya, dan membuatnya bahagia. Paling-paling kita hanya fast cantik. Jika kita tidak bisa memenangkan hatinya, kita akan dipecat lebih cepat atau lambat. Apa kamu tidak takut? Bahkan jika kamu tidak takut, aku takut. Putri sebelumnya berjanji akan memberikan pangkat resmi pada saudaraku. Tetapi semua ini tidak menghasilkan apa-apa. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu adalah asisten terdekat, dan setianya, kamu seharusnya mengunjunginya. Selain itu kamu adalah satu-satunya yang memiliki hak istimewa untuk pergi ke kediaman ini kapan saja. Jika kamu tidak pergi, Liu Se. Aku bilang tadi kita harus memiliki rasa kesopanan sebagai menke. Jika kita tidak dipanggil oleh putri kita seharusnya tidak mengganggunya. Kamu, Tuan-tuan Putri, telah menyiapkan pesta musim semi di taman. Kalian berdua harus segera ke sana. Sekarang? Ya. Bukankah kamu ingin melihat sang putri? Ayo pergi. Aku harus buru-buru kembali untuk ganti baju. Pergi ke sana dulu. Salam hormat yang mulia. Liu Sang Menke. Berapa umurnya tahun ini? 12 tahun. Apa yang bisa dia lakukan? Ada banyak tamu di rumah Liu sang ahli dalam adu jangkrik. Kamu sengaja membawanya untuk bermain dengannya. Jiang Yan Menke. Yang mulia silakan lewat sini. Apakah semua menke ada di sini hari ini? Total ada 24 menke, 2 sedang sakit, yang mulia mohon maaf. Di mana suami putri? Dia punya tugas penting dan tidak bisa datang. Minggir, kamu menginjakku.
Salam hormat yang mulia, salam hormat yang mulia. Kamu tinggal di kamarmu selama beberapa hari, aku sangat cemas. Aku harus minta izin Rongxi khusus untuk menemuimu. Kalau begitu kenapa kamu tidak datang menemuiku sendiri? Yang mulia, kamu bercanda ya? Kamu tidak mengizinkan kami menemuimu, berani kami menyinggungmu? Emo Xiang Mengqi. Yang mulia, ini tidak adil. Rongxi bisa menemuimu kapan saja, tapi aku harus menunggu. Kamu benar, aku harus memperlakukanmu dengan adil. Yang mulia, apakah kamu benar-benar akan memberiku hak istimewa ini? Ini sungguh. Yang mulia. Karena begitu mulai hari ini, aku akan mencabut hak istimewa Rongxi. Jadi semuanya akan sama. Bagus. Yang mulia, beberapa hari yang lalu seseorang merencanakan rencana jahat. Dan kamu jatuh ke air. Sebagai Menke, karena aku menerima gaji darimu, aku harus membantumu menghilangkan kekhawatiran. Pembunuhnya sudah diadili, Yang mulia, mohon tangani pelakunya. Pembunuhnya? Ya, Yang mulia. Bawa dia ke sini. Dia orangnya, dia sengaja menggunakan warna merah untuk membuat banteng marah. Itu sebabnya sang putri jatuh ke air. Orang ini ingin membunuh anggota keluarga kerajaan. Orang ini harus dieksekusi secara publik untuk mencegah tindakan jahat seperti ini. Aku tidak melakukannya, aku benar-benar tidak. Yang mulia, selamatkan nyawaku, selamatkan nyawaku. Yang mulia, dia baruchi atau batahun, dia tidak tahu banyak. Selamatkan nyawaku. Bagaimana dia bisa membuat banteng marah? Apa yang kamu tahu? Jika dia tidak sengaja melakukannya, kenapa dia sengaja melambaikan sial marah? Ini pertama kalinya aku melihat seorang putri yang cantik dan mulia. Tapi aku terlalu jauh dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku sengaja melambaikan syal merah untuk menarik perhatiannya. Apa ini lelucon? Merah membuat banteng marah. Tidakkah kamu tahu itu? Bahkan jika itu benar, mengapa kamu tidak menggunakan warna biru atau hijau? Mengapa kamu bersikeras menggunakan merah? Yang mulia, jangan dengarkan dia, tidak hanya dia bersalah. Tetapi Salura Kilyarganya Pasti juga bersalah. Pasti Ada otak di belakang ini. Kita juga perlu menghentikan dan mengeksekusinya. Jangan bunuh keluargaku, aku benar-benar tidak tahu bahwa merah akan membuat banteng marah. Siapa yang bilang warna merah membuat banteng marah? Aku menyaksikannya di pedesaan, benda merah apapun memicu serangan banteng. Bukan warna merah yang membuat banteng marah, melainkan agitasi. Kurasa anak ini tidak bermaksud membuat sang putri jatuh ke air. Ketika aku masih kecil, aku sendiri melihat seorang anak laki-laki berpakaian merah diserang oleh banteng. Dia harus lari. Oleh karena itu banteng itu salah dan terprovokasi. Yang mulia, lihatlah Rongxi. Dia membela pembunuh yang mencoba melukai Anda, dia bahkan tidak memikirkan Anda. Kakak Rong tidak akan pernah melakukan ini. Dia hanya menunjukkan simpati terhadap anak yang tidak bersalah ini. Kamu menyerangnya tanpa dasar. Aku diam. Jika kita ingin tahu siapa yang benar, mari kita coba dan kita akan menemukan jawabannya. Liu selakukan, Yang mulia. lepaskan, Yang mulia, aku. lepaskan. Kamu bilang warna merah akan membuat banteng marah. Rongxi berpikir sebaliknya. Lambaikan gaun hijau kamu dan lari. Aku ingin tahu siapa yang benar. Aku memakai gaun hijau, banteng tidak akan menyerangku. Lihat. Luar biasa. Sangat menyakitkan. Yang mulia, lihat, tidak peduli warnanya. Itu akan membuat banteng marah. Rongxi benar. Anak ini hanya ingin melihat sang putri.
Itu sebabnya dia melambaikan sial. Dia tidak berpikir itu akan membuat banteng bersemangat dan menyebabkan kecelakaan. Yang mulia berdasarkan usianya yang masih muda dan kurangnya pengetahuan. Tolong selamatkan nyawanya. Yang mulia tolong selamatkan nyawaku. Aku mohon selamatkan nyawaku, aku mohon. Yu Jefei, lepaskan dia. Ya Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Bawa Liu Se untuk menyembuhkannya. Pantatku. Sungguh tidak berguna. Pelan-pelan. Kamu sudah pernah ke pertunjukan itu kan? Jadi bubar. Aku bilang aku ingin tinggal di sini lebih lama. Kamu bisa pergi. Tidakkah kamu mendengar perintah sang putri? Ya. Rongzi, kamu bersalah. Apakah warna merah itu alasan banteng menyerang? Atau anak itu sengaja ingin membunuhku? Itu bukan intinya. Kamu sengaja memulai argumen untuk mengalihkan perhatian dan mengubahnya menjadi lelucon. Kamu jelas mencoba membebaskan anak itu dari hukuman. Yang Mulia, mohon maafkan saya. Kamu tidak akan membela diri. Anak ini tidak terlalu berpengetahuan. Kamu adalah bagian dari keluarga kerajaan, bagaimana aku bisa berdebat denganmu? Jika kamu membunuh keluarganya karena masalah kecil seperti ini, kamu akan ditertawakan orang lain. Aku menciptakan kebingungan ini dan mengalihkan masalah untuk reputasimu. Jadi bisa dikatakan apakah kamu memikirkan aku? Tentu saja. Berkat kamu tipu daya yang canggung ini bisa dilakukan. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu sudah melakukannya. Mengapa kamu menunggu sampai hari ini? Kamu benar-benar menke yang baik. Terima kasih Yang Mulia. Kamu bisa pergi. Ya, Kamu juga bisa mengambil cuti. ya. Ju Kue, segera kendalikan Menshan ini. Temukan kesempatan untuk mendekati Liu Zie. Yang Mulia. Di rumah ini selain milikku, siapa yang memiliki halaman terbesar? Tentu saja itu adalah halaman Mu Sue milik Menke Rongxi yang terbesar. Karena dia adalah favoritmu yang kamu cintai dan percayai. Oleh karena itu kamu memberinya akses ke semua area. Kamu juga mempercayakan kepadanya pengelolaan seluruh mansionmu. Tidak heran semua orang memperhatikan wajah dan perilaku mereka. Bahkan perintahku tidak berguna. Menke Rongxi luar biasa dan patut dikagumi. Maka mari kita lihat halaman Mu Sue. Huan Yuan Menke. Orang ini adalah... Ini Jiang Yan. Aku baru saja menyelesaikan pesta musim semi. Rongzi ingin mengadakan pesta musim semi kecil di halamannya kan? Apa yang begitu mendesak? Mari kita lihat. Salam Yang Mulia.
Xie An menolak panggilan istana beberapa kali, dia tidak ingin ikut arus. Pada akhirnya sulit untuk menghindari harapan istana. Jika Xie An tidak muncul, apa yang akan terjadi pada rakyat? Xie An juga seorang pahlawan sejati. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Lihat apa yang tertulis di sini. Xie An memang terkenal karena bakatnya. Tapi dia tidak memiliki banyak pengalaman. Dia hanya seorang pegawai muda, tentu saja dia tidak akan setuju. Jika dia benar-benar ingin menjadi pegawai, mengapa dia hidup sebagai pertapa selama 20 tahun? Berapa periode 20 tahun yang ada dalam hidup seseorang? Dia hidup sebagai pertapa di Dongshan. Lalu mengapa dia berteman dengan orang-orang terkenal? Dia membiarkan puisinya tersebar, dia membawa pelacur dalam perjalanan santainya, dan dia dengan mencolok berjalan-jalan di seluruh kota. Dia hidup sebagai pertapa sambil menunggu tawaran tertinggi. Jika anggota klan Xie yang memiliki hubungan dengan pemerintah, tidak semuanya meninggal. Mengapa dia akan meninggalkan gunung untuk menjadi pejabat? Selain itu dia adil dan tidak memihak, dia tidak egois. Dia tidak menjadi sombong dengan prestasinya, dan dia menunjukkan perilaku seorang perdana menteri. Sejak Anda melihatnya, saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Huan Yuan tidak sakit saya berbohong kepada Anda. Sombong sekali. Dia bahkan tidak datang ke pesta musim semi saya. Huan Yuan memiliki bakat yang luar biasa yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Tidak terhindarkan baginya untuk menjadi sombong, tetapi dia memiliki latar belakang yang gelap. Yang mulia, tolong jangan menyalahkannya. Bakat yang luar biasa? Dia duduk di sini setiap hari dan berbicara sampai matahari terbenam. Ini hanya omong kosong yang dibuat-buat. Apakah Xie An pantas dikritik? Dia seharusnya mengambil seember air dan melihat dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena Anda berbicara atas namanya, saya tidak akan mengejar masalah ini. Tapi ingat untuk memberitahu mereka. Jika mereka menghindari saya lagi di masa depan, saya tidak akan sebaik ini. Yu Jefei, mari kita pergi. Ya, yang mulia. Sang putri sudah pergi. Kita bisa membicarakan semuanya secara terbuka. Kami benar-benar tidak melakukan hal yang memalukan. Benarkah? Buku yang Anda pegang terbalik. Mengapa Anda harus begitu stres? Terima kasih telah memperingatkan kami, Menke Rongxi. Dulu karena apartemen Anda lebih terpencil dan tenang. Sang putri menyukai Anda dan tidak ada penjaga. Kami sering datang ke sini untuk membaca buku. Kami tidak pernah berpikir akan menyebabkan masalah. Saya mengizinkan Anda berdua membaca buku di sini, bukan untuk merencanakan pemberontakan. Meng Rongxi, apapun yang Anda lakukan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak akan melaporkannya kembali ke putri dan saya juga tidak akan membantu Anda. Terlepas dari apakah Anda berhasil atau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu sendirian sekarang. Kupikir kau mengizinkan kami menggunakan tempat ini, karena sang putri juga mengganggumu. Sudah kukatakan bahwa sang putri tampak berbeda dari sebelumnya. Dia mencarimu dan datang ke sini karena tidak melihatmu di pesta hari ini. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan. Itu yang kukatakan sebelumnya dan masih benar sampai sekarang. Menke Rongxi, tolong tunggu. Aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu. Silakan katakan. Yang dan aku sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam, tapi kau memilih untuk tidak melaporkan kami. Aku akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tapi Rongxi, pernahkah kau berpikir bahwa jika kau tidak bergabung dengan kami, tidak peduli apakah kami berhasil atau gagal di masa depan, kau tidak akan bisa menyangkal keterlibatanmu? Bahkan jika sang putri sangat menyukaimu, aku yakin sang putri juga tidak akan memaafkanmu. Karena diam-diam mempermudah pemberontak seperti kami. Kau mengancamku? Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Jangan salahkan aku. Biar ku jujur, Huan Yuan. Alasan aku belum memberitahu sang putri adalah karena aku tidak berpikir dia akan terpengaruh olehnya. Ketika kau gagal, salahkan aku. Aku benar-benar ingin melihat apakah aku akan dihukum. Aku tidak melaporkanmu karena aku terlalu malas, bukan karena aku membelamu. Berhenti membuat asumsi. Menke Rongxi, kita semua adalah Menke sang putri, tapi kita dikurung di sini setiap hari. Memeninya, makin mainan bersenang-senang bertengkar dan menang kita. Kita hanya mainannya. Jangan bicara tentang menyanyiakan bakat kita. Di mata warga kita tidak berbeda dari para akrobat malang ini. Apakah ini benar-benar cocok untukmu? Tolong pergi. Yu Jefei, bawa aku turun. Ya.
Baiklah, kalian semua bisa pergi. Ya, Yang Mulia mengapa tiba-tiba ingin mencari dokumen Menke? Setelah urusan Huan Yuan, aku menemukan bahwa ada banyak tokoh yang bersembunyi di kediamanku. Aku hanya ingin mencoba mengenal mereka dengan baik. Apakah ini berarti kau berencana menangani Huan Yuan dan Jiang Yan? Apa yang harus kulakukan menurutmu? Yang Mulia, keduanya memiliki niat buruk, mereka harus dihukum berat. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang terlibat. Jika kita tidak hati-hati dan menyebarkan berita, aku khawatir semuanya akan sia-sia. Jika seorang sarjana berencana memberontak kecil, kemungkinan dia akan berhasil meskipun sudah mempersiapkan selama 3 tahun. Menurutku kita tidak perlu terlalu memperhatikan kedua orang ini. Aku akan mempelajari situasinya terlebih dahulu. Jiang Yan. Jiang Yan dari Kabupaten Kaohsiung di Jiang. Mampu membaca puisi pada usia 6 tahun. Ayahnya meninggal saat dia berusia 13 tahun. Keluarganya miskin menjual kayu untuk mencari uang bagi ibunya. Dia menjadi terkenal karena karya sastranya. Kemudian dia pergi ke Pangeran Jianping ke kediaman Liu Jingsu. Liu Jingsu mengumpulkannya pada usia 14 tahun. Dan karakter mulianya membuat orang iri. Dia terlibat dalam kasus Kuoyan dan dituduh menerima suap sehingga dipenjara. Meskipun aku tidak berasal dari kota terkenal, aku tahu bagaimana seorang pria seharusnya bertindak. Sebelumnya aku bersembunyi di balik tirai dan tidur di bawah batu besar. Kemudian aku diberi pangkat gubernur dan bisa melakukan bisnis di tingkat yang lebih tinggi. Saat mundur dari Nanyue, aku ditangkap oleh tuan mereka Sang Changyu dan nyawaku hampir melayang. Nanyue, Vietnam. Aku membahas laporan terlarang dalam teks ini dan berharap akan dimasukkan dalam catatan sejarah. Lebih baik berjuang untuk hal-hal kecil dan mendapatkan keuntungan kecil. Dan aku mendengar bahwa fitnah terus-menerus dapat menghancurkan seseorang. Tindakan memalukan seorang jenderal akan memenjarakan seorang markuis. Malu si orang pejabat terkenal akan membawa sinua bawahnya bersamanya. Seperti yang terjadi padaku. Lu Lian cerdik, dia melepaskan posisinya dan tidak pernah kembali. Dia memilih menjadi petapa bernyanyi sambil bepergian dan lupa pulang. Ziling pergi mengisolasi diri di Dongyu. Zhong Wei menutup pintunya di Qin Timur. Kita semua tahu keputusan ini menguntungkan mereka. Jika aku dinyatakan bersalah atas kejahatan yang tidak kulakukan, aku tidak akan berkata apa dan akan bunadri dengan belatai. Bisakah aku bertemu orang-orang berintegritas unik seperti Lu dari Qi? Prajurit besar yang telah meninggal dari Yan dan Sao dengan melakukan ini. Seberapa baik membahas hubungan terlarang dalam teks ini dan berharap akan dimasukkan dalam catatan sejarah. Aku percaya bahwa tidak hanya Jiang Yan memiliki ambisi besar, tetapi dia juga bisa menulis petisi yang sangat halus dan indah sehingga tidak ada tandingannya. Yang Mulia, Anda memang terkesan dengan bakatnya, itulah mengapa Anda menyelamatkannya dan mengizinkannya tinggal di rumah Anda sebagai Menke. Ketika Anda merasa ingin, Anda memintanya menulis esai puisi, lalu mendiskusikannya dengannya untuk menghabiskan waktu. Untuk orang seperti itu berakhir di tempatku. Dia memang memiliki ambisi yang tidak bisa dia katakan dan bakat yang tidak bisa dia gunakan. Jika Anda bertanya padaku, dia lebih baik mati daripada dirantai dan hidup dalam kehidupan yang hina. Dengan menyelamatkannya, aku membuat musuh. Yang Mulia, apa yang harus Anda takutkan? Dengan satu perintah saja itu bisa dieksekusi. Membunuh itu mudah, tetapi mengubah pemikiran mereka sulit. Mereka semua dikendalikan oleh orang lain. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Jika kita membunuh Jiang Yan, maka semua Menke lainnya akan mengumpulkan kebencian dan dendam mereka, dan suatu hari dendam ini akan jatuh padaku. Huan Yuan. Huan Yuan adalah satu-satunya keturunan dari klan bangsawan besar dari dinasti kuno. Jika aku bisa menggunakan Huan Yuan, maka aku bisa menguasai Princess Menshan lebih cepat. Liu Sang. Rong Gei. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah mereka lupa mencatatnya atau memang tidak ada sejak awal? Kembalikan semua dokumen ke tempatnya. Ya, Yang Mulia, Menke Rongxi mengirim pelayan untuk bertanya. Apakah Anda akan mulai mengurus urusan sehari-hari karena Anda sudah sembuh? Kepalaku pusing, kita bicarakan lain kali. Baik.
Aku terluka. Yang Mulia, Cepat panggil dokter. Oh, bagus, bawa nampan itu. Aku terluka karena apa yang ada di atasnya. Cepat. Ya, dokter, dokter. Dokter, bagaimana kondisi luka putri? Luka di lengan Yang Mulia cukup dalam. Anda perlu merawatnya selama beberapa hari ke depan, jangan terlalu banyak berusaha. Agar luka di lengan Anda tidak robek kembali. Sebaiknya jangan mengedit dokumen resmi. Di atas segalanya, jangan sampai Anda kelelahan. untuk hal-hal sepele seperti ini, saya bisa mencari seseorang untuk menulis untuk saya pergi sekarang. Baik. Yulan besok sekitar tengah hari minta semua menke di mansion ini datang kemari. Baik. Rong, kenapa Putri memanggil kita? Saya juga tidak tahu. Liu, apakah kamu tahu? Ketika bahkan Menke Rong tidak tahu. Bagaimana mungkin orang biasa seperti kita bisa tahu? Liu, ada apa denganmu? Apalagi, masih belum pulih dari ciuman seekor banteng. Dia tidak mau berperilaku baik, jadi dia berbaring di tempat tidur untuk begitu mendengar Putri memanggil kita, dia langsung bergegas kemari. Dia mencari mati sendiri. Dia menyiksa dirinya. Idiot. Putri memanggilku, apakah menurutmu aku berani tidak datang? Putri sudah di sini. Salam Yang Mulia. Jiang Yan, kemarilah. Jiang Yan, kamu sudah berada di mansionku selama beberapa waktu kan? Tapi aku memutuskan untuk melepaskanmu. Ini adalah surat mendesak. Bawalah dan pergilah ke Pangeran Jianping Liu Jingsu. Aku tahu nama burukmu belum dibersihkan. Dengan memberikan jaminanku, dia pasti akan mempercayaimu. Apakah kamu akan mengambilnya? Kamu dikenal sebagai orang yang berbakat. Saya juga sudah menyampaikan puisi terbarumu kepadanya. Pangeran Jianping sangat mengagumimu. Selama kamu mau, Pangeran Jianping pasti akan memberimu posisi penting. Saya dengar ayahmu meninggal muda. Ibumu mencuci pakaian untuk mencari nafkah. Dalam lingkungan yang miskin seperti itu, dia masih bisa mendidikmu menjadi orang yang berbakat. Dia benar-benar wanita yang luar biasa. Ambil saja. Wang Lin. Ini, saya merekomendasikanmu untuk menjadi wakil prefek Guangling. Terima kasih Yang Mulia atas kebaikanmu. Yulang. Ini. Kediaman Putri. Saya pikir aliansi pemberontak sudah ditemukan, dan saya tidak akan pernah keluar dari kediaman ini hidup-hidup. Bukankah kamu sudah keluar? Ini seperti mimpi. Sementara kamu masih bermimpi, pergilah cepat. Mengapa kamu tidak mengucapkan selamat tinggal padaku dan pergi begitu saja? Yang Mulia. Pangeran Jianping selalu menyukai karya sastra, dia juga masih muda. Itulah mengapa saya pikir kamu bisa seperti ikan kembali ke air. Saya di sini untuk mendoakanmu perjalanan yang baik. Yang Mulia, tolong jangan menghukum Huan Yuan setelah saya pergi. Dia memiliki bakat yang sangat baik. Saya entah bagaimana lebih rendah darinya jika... Jika saya benar-benar ingin menghukum kalian berdua, saya tidak akan melakukan hal-hal rumit ini. Kamu juga melihatnya, saya memilihmu di depan semua orang.
Saya memaksamu untuk meninggalkan Huan Yuan. Apakah kamu menyimpan dendam padaku karena ini? Saya tidak tahu. Kamu cukup jujur. Jika kamu langsung mengatakan tidak membenciku itu pasti bohong. Saya melakukan ini agar semua orang bisa melihat situasi dengan jelas. Pemuda selalu elegan dan bebas atau biasanya iri oleh orang. Ini adalah deskripsi dirimu, benar kan? Ada begitu banyak orang berbakat di dunia ini. Mengapa mereka tidak menanam bukti palsu terhadap orang lain tetapi semua terhadapmu? Selain itu tidak ada mantan kolegamu yang berniat membelamu. Mungkinkah kamu begitu cacat sebagai orang? Yang dimaksud Putri adalah pohon yang tumbuh lebih tinggi dari seluruh hutan pasti akan tumbang karena angin. Jika pasir didorong ke belakang pantai pasti akan tersapu air. Jika kamu terlalu luar biasa pasti akan dikritik dan terjebak. Yang Mulia tidak membiarkanmu bergaul dengan pejabat korup, tetapi mengajarkanmu untuk fleksibel sambil mempertahankan ideal muliamu. Menjadi fleksibel bukan berarti sombong dan jauh. Jika kamu tidak bisa berteman di antara pejabat pemerintah, bagaimana kamu bisa membahas urusan resmi dengan mereka? Jangan sampai bicara tentang melayani orang. Terima kasih Yang Mulia, atas ajaran Anda. Saya akan pergi. Selamat Yang Mulia. Selamat Yang Mulia atas membunuh 2 burung dengan 1 batu. Apa maksudmu? Jiang Yan dan Huan Yuan telah merencanakan pemberontakan ini sejak lama. Ini pasti menjadi prioritas. Yang Mulia merekomendasikan Jiang Yan menjadi pejabat pemerintah dan berhasil mengeluarkan orang yang mungkin terlibat dalam hal ini. Pertama, Anda berhasil mengurangi ketidakpuasan Jiang Yan. Kedua, untuk memutus komunikasinya dengan Huan Yuan. Ketiga, dengan contoh sukses seperti Jiang Yuan. Anda jelas memberi petunjuk kepada semua orang jika mereka semua menginginkan masa depan yang baik. Mereka harus mencoba berada di pihak Anda. Siapa lagi yang akan bergabung dengan Huan Yuan dan mengambil risiko? Palsu ini 4 burung dengan 1 batu. Baru saja dengan kata-kata Anda, tanpa usaha yang terlalu banyak, Anda mampu mengurangi permusuhan di hati Jiang Yuan. Dengan kepribadiannya dimanapun dia pergi, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Saya mengambil 1 langkah, dan Anda bisa melihat 4. Dengan tingkat kewaspadaan Anda tidak bisa hanya digambarkan sebagai cerdas dan memahami hati manusia. Saya benar-benar penasaran mengapa Anda begitu yakin bahwa Jiang Yan akan melakukan apa yang Anda inginkan. Di satu sisi ada posisi pemerintah yang nyaman dengan masa depan yang jelas. Di sisi lain aliansi pemberontak yang bisa dianggap sudah gagal. Di satu sisi ada kemegahan tak terbatas dan di sisi lain masa depan yang penuh peristiwa. Satu sisi mengenakan jubah sutra pada Anda dan sisi lain membuat Anda berdarah sampai mati. Seseorang yang tahu bagaimana menimbang pro dan kontra yang penuh ambisi dan memiliki ibu tua yang masa depannya harus dia pastikan bagaimana dia bisa menolaknya. Hanya saja tindakan ini sangat berbeda dengan Anda. Apa maksudmu? Jika itu adalah putri masa lalu, meskipun dia menggunakan metode yang sama untuk memecah belah mereka, dia masih akan membunuh Jiang Yan diam-diam untuk melampiaskan kemarahannya. Jangan sampai bicara tentang merekomendasikannya sebagai pegawai sipil. Jadi jika saya menjadi seperti ini, apakah itu baik atau buruk? Saya tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk. Putri masa lalu sangat teliti tanpa menunjukkan kelemahan. Dia bertekad untuk membunuh dan tidak akan lemah lembut, tapi dia kurang belas kasihan. Putri sekarang tampaknya telah melunak, tapi perilakunya telah berubah banyak. Jiang Yan melancarkan pemberontakan tidak hanya Yang Mulia tidak marah, tapi Anda bahkan memberinya masa depan yang baik. Meskipun ada kecurigaan akan indulgen, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa perilaku ini patut diacungi jempol. Dia memiliki bakat yang langka. Saya tidak ingin melihat mutiara yang tertutup debu. Ada pertanyaan lain? Rongshi. Berhenti di situ. Apakah kamu yang menyarankan ide-ide ini kepada putri tadi malam? Aku? Tentu saja. Siapa lagi selain kamu yang bisa merencanakan ini? Tiba-tiba kenapa Jiang yang diizinkan meninggalkan kediaman? Dia pasti bukan tipe putri. Aku tidak tahu. Kamu pasti punya alasan tersembunyi mengizinkan Jiang Yan dan yang lain meninggalkan kediaman. Aku beritahu orang lain mungkin takut padamu tapi aku tidak. Suatu hari aku akan membuka topengmu di depan putri. Li Yuse. Apa? Perhatikan apa yang ada di belakangmu. Kamu selingkuh dariku? Mengkerong putri bertanya padamu. Berhenti di situ.
Aku belum selesai bicara denganmu. Mengkerong. Mengkerongnya Putri sangat menghargaimu. Tapi sejak dia kehilangan ingatannya, dia seperti orang yang berbeda. Dia cenderung lebih banyak berdebat. Mengkerong lebih berhati-hati. Terima kasih. Jangan. Kamu tanya kenapa aku bawa kamu ke sini? Aku akan cari tahu sambil menunggu. Menunggu apa? Entah aku menunggu kamu memberitahuku, atau aku menunggu orang yang kita tunggu datang. Yang mulia, dia sudah datang. Persilakan masuk, ya. Karena kamu sudah di sini, kenapa tidak masuk dan bicara? Yang mulia, aku Shen Guangzuo harus menunjukkan sesuatu yang sangat penting padamu. Yang mulia, aku datang untuk memberitahumu tentang rencana jahat Huan Yuan. Meskipun dia tinggal di rumahmu, dia memikirkan cara untuk berkomunikasi dengan pejabat pemerintah. Ini menyangkut pejabat penting dengan kekuatan besar. Dengan bantuan orang-orang ini, dia ingin menuduhmu berperilaku buruk. Dan dengan dukungan mereka yang menentangmu di kediaman, dia ingin memfitnahmu di dalam dan luar. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, aku punya daftar nama lengkap. Kamu benar-benar cepat memanfaatkan kesempatan ini. Bangunlah. Ketika aku sudah memastikan daftar ini, aku akan memberimu hadiah besar. Kamu sudah cukup lama di rumahku. Apakah kamu ingin pergi dan membuat nama untuk dirimu sendiri? Kamu jago apa, sastra atau bela diri? Aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Baiklah. Siapa yang menurutmu harus aku rekomendasikan? Aku sarankan merekomendasikannya ke Jenderal Longxiang Shen Youzi. Terima kasih Yang Mulia. Jika aku bisa mendapatkan izinmu, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jadi mari kita lakukan ini. Aku akan menulis surat rekomendasi untukmu, kamu bisa pergi. Baiklah. Mengapa kau memperlakukan orang yang menjilat seperti itu dengan begitu baik? Kau jelas-jelas mengharapkan pengkhianat Huan Yuan untuk berpindah kesetiaan. Mengapa kau meremehkannya sekarang? Orang tanpa integritas moral tidak disambut dimanapun. Aku berharap dia akan membuka kedoknya, namun aku tidak ingin memiliki orang yang hina, tidak tahu malu dan menjilat di rumahku. Tepat karena dia adalah orang yang terkenal buruk, mudah untuk memanipulasinya. Jika dia seperti Jiang Yan, aku lebih memilih untuk tidak menggunakannya sembarangan. Ronghi. Ya. Aku perhatikan kau semakin pintar. Terima kasih Yang Mulia atas pujianmu. Tapi ada banyak orang pintar di dunia ini, aku bukan yang terpintar. Contohnya di rumahmu, kau adalah yang terpintar untuk. Apa? Karena kau tahu bagaimana menggunakan aku. Tapi kau tidak perlu membawaku ke sini hari ini. Mengenai pemberontakan Huan Yuan, tidak mungkin itu berhasil. Mengapa aku harus bergabung dengan mereka? Jadi tulis surat rekomendasi itu. Aku terluka. Itulah mengapa aku membutuhkanmu untuk menangani urusan resmi atas namaku. Apakah kau punya instruksi lain? Dengan kasus Huan Yuan, kita bisa melihat ada ikan dan naga yang hidup bersama di rumahku. Beberapa lapisan jujur dan selingkuh bersama. Lebih baik mengambil pedang cepat untuk memotong rambut yang berantas semuanya masalah tersembunyi. Apa yang kau rencanakan? Pertama, tangani masalah yang muncul dari urusan Huan Yuan. Kedua, aku akan menyelidiki semua menke di rumah. Yang berbakat akan dikirim menjadi pegawai sipil. Yang tidak berguna akan diberi uang dan diminta pulang. Baiklah. Kediaman Longpat. Sang putri memintaku untuk mengirimkan ini. Daripada hidup dalam penghinaan, lebih baik mati seperti ini. Kau tidak berpikir anggur itu beracun, kan? Dengan kepribadiannya yang kejam, dia pasti akan membunuhku. Anggur itu tidak beracun.
Kau sangat ingin mati? Lihat. Lihat para penjaga dan senjata mereka. Aku seperti tahanan. Tidak. Aku lebih rendah dari tahanan. Seorang tahanan bisa menghirup udara segar. Tapi dia bahkan mengambil hak itu dariku. Ada satu hal yang kau salah pahami. Aku yang mengirim para penjaga ini. Apa yang baru saja kau katakan? Meskipun kau gagal, kau tidak menyerah. Kau ingin menggunakan Jiang Yan untuk membuatnya merasa bersalah, sehingga itu menguntungkan rencanamu di masa depan. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Oleh karena itu, aku tidak membiarkanmu melihatnya untuk terakhir kalinya. Bukan karaktermu untuk putus asa. Huan Yuan, kau harus menjaga penampilanmu. Putri itu tahu apa yang sedang direncanakan oleh Jiang Yan dan aku. Apakah kau yang melaporkan kami? Kau meremehkan sang putri. Semua yang terjadi di pertemuan itu adalah idenya. Ketika kau dan Jiang Yan berbicara, diam-diam sang putri tiba. Bahkan aku tidak menyadarinya. Lalu dia memutuskan untuk mengirim Jiang Yan keluar dari Menshan. Rong Ehi. Apa kau bahagia? Hanya berdiri di sisi putri? Setiap hari kau mengurus urusan rumah tangga. Kau tak pernah mengeluh. Tapi aku pikir bahwa kemampuan yang kau tunjukkan hanya 10% dari kemampuan sebenarnya. Kau adalah seorang ahli strategi yang langka dan berbakat. Ketika kau keluar dari sini, kau akan menciptakan badai besar dan mempengaruhi dunia. Tak lebih dari menke sialan. Apa kau bahagia tinggal di sini menjadi mainan wanita sombong dan boros? Kau tidak. Kalau tidak, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Kau tidak bisa menjawabku dengan jujur bahwa kau setuju. Huan Yuan, jangan lupakan. Terima kasih pada siapa kau masih hidup hari ini? Jika sang putri tidak menyelamatkanmu dulu, kau sudah mati. Namun semua yang kau pikirkan hanyalah mengkhianatinya. Apa ini yang diajarkan nenek moyangmu padamu? Aku tidak akan menyangkal bahwa dia menyelamatkanku, bahwa dia melindungiku. Tapi dia menyelamatkanku karena alasan egois. Dia memperlakukanku sebagai milik eksklusifnya dan menjagaku. Seperti burung elang pemburu, atau seperti burung Hoami Garulakse penyanyi. Burung. Dia tidak memperlakukanku sebagai manusia. Jika kau menyuruhku menua dan mati di sini, Rong Shi, aku tidak rela. Keluarga Huan pernah menikmati kejayaan untuk sementara waktu. Mereka berhasil menggantikan dinasti Sima. Namun seberapapun gemilang periode ini, itu hilang bersamaan dengan runtuhnya dinasti Huanchu. 1 Kaisar 403-404. Huan, Xuan, menggantikan Sima, Dezong, Liu, Yu. Dinasti mana yang tidak diambil dari orang lain dengan menumpahkan darah? Huan Yuan, ketika leluhurmu memaksa Kaisar Jin An untuk turun tahta. Kaisar An dari Jin, kamu kehilangan hak untuk mengkritik keluarga Liu. Di masa kacau, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Saya tidak punya lagi yang bisa dikatakan. Tapi meskipun begitu, membiarkan diri saya menjadi mainan seorang wanita yang sombong dan boros. Tidak mungkin. Kamu tidak punya pilihan. Kamu membenci sang putri karena dia mengurungmu di rumahnya, tapi kamu seharusnya berterima kasih padanya. Sebagai anak seorang pemberontak, kamu harus mencari perlindungannya. Kamu bilang tadi bahwa saya tidak bahagia, kamu bukan saya. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang saya pikirkan? Meskipun saya gagal kali ini, selama saya hidup, saya tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika suatu hari saya harus mati. Itu masa libe, baik daripada menahan kekecauan tempat ini. Langit dan bumi adalah tungku semua makhluk hidup di dunia ini. Di antara orang-orang yang hidup di dunia ini, siapa yang tidak menderita? Yang mulia orang tua Liu, sang dibunuh oleh bandit. Bahkan jika kita mengizinkannya meninggalkan istana, sekarang saya khawatir, dia tidak akan punya tempat untuk pergi. Biarkan dia tinggal saja. Menke Hua sudah sakit sampai sekarang dan terbaring di tempat tidur. Hidupnya hanya dipertahankan oleh obat-obatan dan dokter di istana ini. Itu sebabnya dia juga tidak akan bisa pergi. Mengenai situasi Huan Menke. Identitas Huan Yuan unik, bahkan jika dia pergi dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya, biarkan dia tinggal. Yang mulia murah hati, semua orang lain telah diberhentikan seperti yang Anda perintahkan hanya saja. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Saya tidak pergi. Saya pasti tidak pergi, yang mulia.
Kesetiaan saya tentu berbeda dengan Jiang Yan dan para pemberontak itu. Yang mulia, saya tidak ingin pergi. Mengapa Anda mengusir saya? Saya setia kepada Anda yang mulia. Yu Zhefei. Ya, jangan mengusir saya. Yang mulia. Yang mulia, jika Anda mengusir saya akan mati di depan Anda. Saya hanya akan membenturkan kepala saya. Oh, pantat saya. Yang mulia Menke mau bersikeras untuk tidak pergi. Dia melompat ke sungai. Saya tidak bisa hidup lagi. Biarkan saya mati. Yang mulia, saya akan membenturkan kepala saya sehingga saya akan mati. Bising sekali. Semua orang bisa tinggal. Ya. Terima kasih yang mulia. Di mana Rongzi? Yang mulia ingin mengusir Menke Rong juga? Semua Menke harus pergi. Mengapa dia harus menjadi pengecualian? Tapi dia adalah orang yang paling Anda cintai dan percayai. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa terus tinggal di sini. Minat seseorang bisa berubah. Dulu aku sangat menyukainya, tapi sekarang aku sangat membencinya. Itulah mengapa dia harus pergi. Ada seorang wanita cantik yang tidak bisa kulupakan setelah melihatnya. Jika aku tidak melihatnya sehari saja, aku akan sangat merindukannya. Aku seperti burung phoenix jantan yang terbang tinggi di langit mencari kemana-mana untuk menemukan pasanganku. Sayangnya wanita cantik ini tidak berada di dekat tembok timur. Aku menggunakan nada zither bukan kata-kata hatiku untuk menggambarkan perasaanku. Kapan pernikahan kita bisa disetujui untuk mendorong kedatangan dan kepergianku? Kuharap kepribadianku akan cocok denganmu berpegangan tangan dan bersama. Jika aku tidak bisa bersamamu selamanya, itu akan menghancurkan hatiku dan membuatku ingin mati. Rongzi, kamu juga bisa meninggalkan kediaman putri. Apa yang disembunyikan yang mulia? Buru-buru mengusir semua orang? Aku jujur dan terus terang. Apakah aku perlu menjelaskan diriku kepada seorang Menke? Tentu saja kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku hanya khawatir jika orang lain mengetahuinya mereka akan membuat masalah besar. Masalah apa yang bisa ini timbulkan padaku? Contohnya, mereka akan curiga bahwa yang mulia adalah bukan putri yang sebenarnya. Kurang ajar. Yang mulia, mengapa Anda gugup? Aku hanya bercanda. Jika Anda bukan Putri Shanyin, siapa lagi Anda? Tapi semua orang bisa pergi kecuali aku. Untuk Apa? karena aku adalah asisten yang mulia yang paling dipercaya dan paling dekat. Bisakah Anda tega membiarkanku pergi? Tentu saja aku tidak tahan. Kalau begitu tinggallah saja. Youlan, ini kue madu yang kubuat sendiri, cicipilah. Vendai berhenti bermimpi, aku tidak akan membantumu masuk ke pavilion Mingyu. Kita masuk ke kediaman bersama, biasanya kita yang paling dekat, aku hanya ingin kamu mencicipinya. Berhenti berpura-pura sejak menjadi pelayan pribadi putri. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Youlan. Sudah Vendai, apakah kamu pikir sang putri adalah orang biasa? Dia sangat temperamental dan sangat sulit dilayani. Kecuali kamu sangat cerdik, kamu tidak bisa melayaninya. Vendai, aku juga memikirkan kebaikanmu. Dengan kepribadianmu yang lemah, lebih baik selamatkan hidupmu. Mengkerong. Mengkerong. Youlan, ada apa? Aku harus kembali sekarang. Bawa mereka bersamamu. Tidak perlu. Mengkemo. Ini kotor. Mengkemo, dia jatuh ke tanah, tidak bisa dimakan lagi. Sungguh enak. Jangan menangis untuk seseorang yang tidak peduli padamu.
Mengerti? Kenapa kamu di sini? Yang mulia, saya sudah menunggu Anda. Saya bosan menunggu, jadi saya beristirahat di sini sebentar. Ini tempat tidurku. Siapa yang menyuruhmu tidur di sana? Yang mulia, saya sangat takut. Saya sudah menjadi anggota istana Anda. Jika Yang Mulia tidak menginginkan saya lagi, saya tidak tahu harus pergi kemana. Mungkinkah Yang Mulia sudah bosan dengan saya? Anda tidak menginginkan saya lagi seperti orang lain? Bukankah saya sudah bilang sebelumnya bahwa selama saya ada, selama Istana Putri ada, Anda tidak akan kekurangan makanan atau pakaian. Jika Anda ingin tinggal di sini selamanya, Anda bisa. Tapi Yang Mulia tidak memanggil saya lagi. Apa saya melakukan kesalahan? Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja saya mungkin terlalu sibuk. Setelah saya ada waktu, saya akan memanggil Anda, oke? Sungguh? Cepat pergi, lain kali jangan datang jika saya tidak memanggil Anda. Terima kasih atas kebaikan besar Anda, Yang Mulia. Pengawal, Salam, Yang Mulia. siapa yang menyuruhmu membiarkannya masuk? Bagaimana jika dia seorang pembunuh? Apakah Anda hanya akan membiarkannya masuk? Apakah Anda berdua ingin melihat kepala saya tergantung di sana besok pagi? Itu adalah Menkerong yang membiarkannya masuk. Anda semua hanya mengikuti Menkerong. Anda tidak peduli padaku sama sekali. Bukankah saya sudah bilang bahwa semua kekuatan khusus Rongzi dihapuskan? Siapa yang menyuruh Anda berdua memutuskan sendiri? Yang Mulia, maafkan kami. Tampaknya tempat Rongzi di hati Anda sangat penting. Sampaikan perintah saya mulai hari ini. Siapapun yang tidak mematuhi perintah saya akan dipenggal. Suruh Yulan ke sini. Ganti spray dan selimut. Ya. Salam, Tuan. Sudah berkali-kali saya katakan, kecuali di tempat pribadi atau di luar istana Anda tidak perlu melakukan penghormatan seremonial seperti itu. Ya, silakan duduk di sebelah saya. Tuan, saya sudah menguji sang putri sebelumnya. Apa hasilnya? Dia jelas marah, tapi saya tidak merasakan adanya niat jahat. Dan dia tidak mudah membunuh orang lagi. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda, bahkan Anda menyadarinya. Sepertinya dia benar-benar telah mengalami perubahan total. Semua yang saya perhatikan mungkin Anda juga menyadarinya, Tuan. Bahkan jika itu amnesia minat dan karakter seseorang tidak mungkin berubah begitu drastis. Saya curiga. Tanpa bukti yang kuat jangan membuatnya panik. Ya, Jika dia penipu, saya punya cara untuk menanganinya. Baru saja saya melihat bayangan aneh bergerak ke arah timur. Cepat periksa, jangan biarkan siapapun masuk. ya. Sang putri jelas tidak ada di dalam. Mengapa Menkerong masuk?
Yang Mulia, Mengapa Anda di sini? bisakah pengawal meninggalkan taman? Saya ada urusan penting yang ingin dibahas dengan Yang Mulia. Jangan pergi terlalu jauh. Ya, Silakan. Siapa nama Anda? Chuyu. Sejak Yang Mulia diselamatkan, Anda mulai menjadi aneh dalam banyak hal. Apa saja? Pertama, Yang Mulia sebelumnya tidak suka buku. Tapi sekarang Anda sudah membaca berkas-berkas dari berbagai menke. Kedua, Yang Mulia sangat mempercayai saya. Tapi sekarang Anda menjauh dari saya, meragukan dan tidak mempercayai saya. Ketiga dan yang paling penting, sang putri adalah orang yang sangat kejam dan sangat jelas tentang apa yang dia suka dan tidak suka. Bahkan jika Anda tidak ingat masa lalu, sebuah dinasti mudah berubah tapi karakter seseorang tidak. Ketika dia bangun, apakah itu benar atau tidak, dia pasti akan membunuh anak ini dan seluruh keluarganya. Jangan bicara tentang aliansi pemberontak Huan Yuan. Tapi semua orang berhasil hidup. Apakah mereka tetap hidup adalah inti dari masalah ini. Anda hanya membuat kesimpulan sembarangan, saya hanya tidak ingat. Tidak. Anda membaca dokumen karena Anda mencoba mengenal orang-orang di sini. Bahwa Anda menjauh dari seseorang yang dipercayai sang putri. Karena Anda takut saya tidak akan tertipu oleh alasan Anda. Menggunakan aliansi pemberontak Huan Yuan sebagai alasan untuk mengusir semua menke adalah untuk menghentikan semua sumber masalah di masa depan. Jika bukan karena suami putri tidak bisa diganti, takutnya kamu juga sudah menggantinya. Keterlaluan. Ronghi. Yang Mulia, jangan terburu-buru. Yang Mulia, silakan lepaskan pakaian Anda. Tidak sopan. Aku sang putri hari ini, karena kamu bukan putri. Maka beritahu aku di mana dia berada. Jangan coba menyangkal aku menemukan kata Xie terukir di tempat tidurmu. Jika kita tambahkan semua tanda, itu sesuai dengan jumlah hari sejak kamu mengusirku dari kamarmu. Jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun padamu, asalkan kamu memberitahuku siapa dirimu. Dan di mana putri yang asli, sekarang aku akan menjamin kebebasanmu. Kamu pasti tahu aku tidak punya pilihan selain datang ke sini. Percayalah padaku. Kamu tidak mau memberitahuku? Aku punya bukti. Siapa yang mengirimmu ke sini? Sebelum datang. Apakah kamu tidak tahu betapa bebas dan menggoda putrinya? Kamu begitu tertutup, tapi itu tidak masalah. Aku akan membuktikan padamu sekarang bahwa kamu bukan Liu Chuyu. Yu Jefei, datang dan lindungi aku segera. Cukup. Apakah kamu masih meragukanku sekarang? Aku Rongzi bersikap kurang ajar, biar Yang Mulia bertindak sesuka hati, aku tidak akan mengeluh. Kamu sangat berani. Kamu sangat tahu apa yang akan terjadi jika gagal tapi tetap mencobanya. Yang Mulia, Anda bagian dari keluarga kerajaan. Jika seseorang berpura-pura menjadi Anda, itu akan menjadi masalah serius. Aku harus waspada. Apakah Yang Mulia masih akan menghukumku? Karena Yang Mulia tidak akan mengejar masalah ini, saya permisi undur diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Mulia melarangku menggunakan wangian tidak ada bau di kamar. Aku meletakkan beberapa kelopak bunga di sana. Mereka segar dan harum, aku pikir kamu akan menyukainya.
Kamu cukup jeli. Ketika aku tidak ada, apakah Rongzi datang ke sini? Selama jam Shishi, 9 pagi hingga 11 pagi. Bukankah aku sudah mengulanginya? Ketika aku tidak hadir, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarku. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Kamu berani memicu kemarahanku dan membiarkan orang lain memeriksa kamarku. Tampaknya Rongzi memiliki pengaruh luar biasa di sini. Youlan, kamu begitu lancang. Yang mulia, kasihanilah aku. Yang mulia, kasihanilah aku. Pengawal. Ya, kurung dia, jangan beri dia makan selama 3 hari. Yang mulia, kasihanilah aku. Ayo pergi.